warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina Fati, MK, dosen Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Institut Kesehatan Sumatera Utara. NIDN 1027078102. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video tentang pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT, PP di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu, yang pertama, konsep dasar infeksi, yang kedua, falsafah dan teori keperawatan, yang ketiga, terapi komplementer, dan yang keempat, home care, yang kelima, keperawatan keluarga, dan yang keenam, keperawatan medikal bedah. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Ilmu Keperawatan, yaitu keperawatan medikal bedah 1, menggunakan prinsip DIA, D delivery, E instruction, A assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan gambaran umum mata kuliah, yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, serta referensi yang digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada aspek instruction, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat dicapai. Pada aspek asesmen, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah ini dengan proses evaluasi. Keperawatan medikal bedah merupakan salah satu mata kuliah inti di Prodi Ilmu Keperawatan dengan jumlah SKS, 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek dengan kode mata kuliah SPPI 223. Keperawatan medikal bedah diberikan pada semester ganjil, yaitu di semester 3. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 membahas tentang masalah kesehatan yang wajib terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronis, yang meliputi gangguan fungsi tubuh pada sistem pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, dan penginderaan. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman tentang konsep penyakit dalam dan bedah, serta penata laksanaan medik pada klien dewasa yang mengalami gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, dan penginderaan, serta implikasinya dalam pelaksanaan asuhan keperawatan melalui pendekatan proses keperawatan. Untuk capaian mata kuliah selama proses pembelajaran diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman dan efektif bagi klien usia dewasa yang mengalami gangguan fungsi sistem pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, dan penginderaan dengan menerapkan teori dan prinsip-prinsip perawatan pada klien usia dewasa. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan ilmu anatomi, fisiologi, patofisiologi, biokimia, dan patologi untuk menjelaskan perubahan dari fungsi sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan pencernaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penyakit dalam dan bedah dan penata laksanaan medik pada klien yang mengalami gangguan fungsi sistem. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkaji status kesehatan klien yang berhubungan dengan gangguan fungsi, meliputi pengkajian bio, fisiko, sosial, dan spiritual. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda dan gejala yang biasa didapatkan pada klien. Yang keenam, mahasiswa mampu menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan data objektif dan subjektif
sesuai dengan tanda dan gejala yang didapatkan pada klien. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat rencana perawatan untuk mengatasi diagnosa keperawatan meliputi tujuan, prinsip-prinsip intervensi, dan rasional. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memberikan penjelasan pendidikan kesehatan tentang masalah-masalah kesehatan yang dihadapi klien dan keluarga. 10. Mahasiswa mampu memberikan perawatan preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Yang ke-11, mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan. Metode yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama, ceramah, yaitu memberikan penjelasan tentang teori dan konsep keperawatan medikal bedah. Yang kedua, diskusi tentang asuhan keperawatan medikal bedah. Yang ketiga, demonstrasi untuk keterampilan praktek perawatan medikal bedah. Proses evaluasi seperti yang sudah disepakati pada kontrak perkuliahan bahwa penilaian untuk teori yang pertama tugas 30%, yang kedua TS ujian tengah semester 30%, yang ketiga ujian akhir semester 40%. Untuk penilaian praktek, yang pertama dinilai adalah 1. Penilaian pengetahuan itu ada 20%. Yang kedua, penilaian sikap itu ada 20%, dan yang ketiga, penilaian keterampilan itu adalah 60%. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, berikut beberapa contoh referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini. Lewis dengan judul buku Medical Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problem. Kemudian ada PPNI, Tim Pokja SDKI, DPP dengan judul buku Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Untuk selanjutnya, mari kita lihat video pembelajaran saya pada pertemuan yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Rina Warti SK Nurse MCAP. Ya, pada hari ini dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah, kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-9 dengan topik sistem kardiovaskular. Ya, sistem kardiovaskular. Di mana ya subtopik kita pada kali ini itu ada 4 ya. Yang pertama berkaitan dengan anatomi fisiologi jantung. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan fisik jantung. Kemudian yang ketiga itu ada pemeriksaan diagnostik pada jantung. Nah, yang terakhir yang keempat itu ada tentang keperawatan perioperatif. Sampai di sini sudah paham? Kita lanjut ya. Nah, ini ada capaian mata kuliah kita ya, di mana nanti diharapkan mahasiswa mampu, ingat ya, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi fisiologi sistem kardiovaskular, kemudian pemeriksaan fisik ya, kemudian ada diagnostik klien dengan gangguan sistem kardiovaskular, kemudian ada perawatan perioperatif sesuai dengan topik mata kuliah hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem kardiovaskular. Tolong diperhatikan ya. Nah, sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, ya, di jantung, kemudian ada komponen darah, kemudian ada pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen, ya, oksigen ini di sini maksudnya O2, dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Ya, kita lanjut ke
fisiologi sistem kardiovaskular. Sebelum kita lanjut ya, ini materi ini kan sudah pernah didapat ya pada semester 1. Nah, di sini Ibu hanya sekedar mengulang, mengingatkan kembali kepada Ananda sekalian ya. Yang pertama itu jantung berbentuk seperti tir ya, atau kerucut seperti piramida terbalik. Ya, jadi kalau piramida itu kan harusnya seperti ini ya. Jadi ini terbalik. Oke. Jantung itu sekitar 250 sampai 350 gram. Ya, kalau biasanya itu sebesar kepala tangan kita sendiri. Coba dibayangkan. Nah, sebesar itulah besar jantung dengan beratnya 250 sampai 350 gram. Ini kan apek orbis, di mana di sini bagian bawah jantung berbentuk puncak kerucut tumpul ya. Jadi apek ini bagian bawah jantung ya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya jantung, kemudian ini. Jadi apeknya ini bagian bawah. Bisa dipahami? Ini gua yang mengulang ya. Kalian masih ingat tidak dengan materi kegiatan waktu semester 1 ya? Lanjutkan. Ya, ini kemudian ada otot jantung terdiri atas 3 lapisan. Ada perikardium, kemudian ada miokardium, kemudian ada endokardium. Ya. Nah, perikardium ini bagian lapisan paling luar jantung. Ya, ini kalau kita lihat di sini gambarnya, ini bisa diperhatikan ya bagian paling luar jantung. Kemudian ini ada miokardium, ya, bagian tengahnya. Nah ini, ya, ini. Nah endokardium bagian dalam ini. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut dengan ruang jantung, ya. Ruang jantung ini ada 4. Yang pertama itu ada atrium dextra, ya, ruang ruang jantung bagian atas sebelah kanan. Jadi artinya dextra itu kanan ya. Kemudian ada atrium sintra ya, bagian sebelah kiri. Kemudian ventricle dextra, ya. Kemudian ada ventricle sinistra. Kita lanjutkan pada subtopik yang kedua tadi ya, pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik ini merupakan langkah awal dari asuhan keperawatan yaitu kajian ya. Dimana sini sudah diperhatikan ya, harus dilakukan agar perawat dapat merumuskan diagnosa. Ya, jadi pemeriksaan fisik ini kita kumpulkan ya, melakukan pengkajian ya, diawali dengan pemeriksaan fisik agar nanti memudahkan kita dalam mengumpulkan atau merumuskan diagnosa atau masalah perawatan. Lanjutkan subtopik kita yang ketiga ya, itu ada pemeriksaan diagnostik ya pada jantung. Nah, apa saja pemeriksaan diagnostik pada jantung? Ya, silakan dilihat ya. Yang pertama itu ada laboratorium, ya. Kemudian ada EKG, nggak tahu ya EKG ya. Rekaman dinas ya. Kemudian ada fotoronsen. Kemudian ada EKG treadmill ya. Kemudian itu radiografi ya, kalau sering disebut sama dengan USG. Ya, jadi kalau pada ibu hamil itu USG jadi sejenis itu ya. Jadi tapi ini khusus untuk jantung. Kita lanjutkan ya, sebelum kita masuk topik yang terakhir. Ya, topik yang terakhir yaitu tentang perawatan kardioperatif. Mungkin ada pertanyaan dari Anda sekalian, baik dari sisi yang kanan saya atau yang kiri, silakan. Bertanya Bu, Ya, boleh. Perkenalkan diri dulu saya. perkenalkan nama saya Desirina Saragi. Saya mau bertanya tentang pemeriksaan EKG digunakan untuk apa pada jantung? Oke, jadi fungsi dari pemeriksaan EKG ya, nah, kita lihat ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Ini cukup ya, di sini bisa kita lihat bahwa pemeriksaan EKG ini untuk melihat gambaran aktivitas listrik jantung ya. Yang pertama ya, aktivitas listrik jantung. Kemudian
mendeteksi pembesaran ruang jantung. Ya tadi kan ruang jantung ada 4 ya. Ada atrium sinistra, kemudian ada atrium dextra, kemudian ada ventrikel sinistra dan atrium, dan satu lagi terakhir ventrikel sinistra. Ya, oke, good. Nah, jadi kita lihat apakah ada pembesaran di antara ruang jantung ini. Ya, kemudian yang terakhir itu untuk melihat irama pada jantung. Kira-kira bisa dipahami di sini? Bisa. Oke. Ada lagi kira-kira? Yang cowok-cowoknya nih di mana? Sudah ngaku ya? Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya topik kita yang terakhir. Tapi ya sedikit lagi ya. Ayo kita tetap semangat ya. Sedikit lagi ya topik kita yang terakhir yaitu perawatan perioperatif. Sudah pernah dengarkan tentang perawatan perioperatif? Karena sudah pernah berdinas di rumah sakit, mungkin pernah dengar apa itu perawatan perioperatif, atau pernah dengar pasien akan dilakukan operasi? Pernah ya? Oke. Nah, kayaknya ada ragu-ragu ya, karena memang belum dapat materinya. Kita lihat apa itu perawatan perioperatif. Ya, di sini kita lihat keperawatan perioperatif merupakan proses keperawatan untuk mengembangkan rencana asuhan secara individu dan mengkoordinasikan serta memberikan asuhan pada pasien yang mengalami pembedahan atau prosedur invasif. Ya, ini menurut Iron 2013. Jadi intinya di sini ya bahwa perawatan perioperatif ini asuhan keperawatan yang dilakukan pada pasien-pasien yang akan dilakukan operasi. Ya, kalau kata-kata operasi udah biasa lah ya digunakan ya. Oke, jadi sebagai seorang perawat kita pada keperawatan perioperatif ini tetap melakukan asuhan keperawatan khususnya pada pasien operasi yang akan dilakukan operasi. Nah, kita lihat di sini ya. Yang pertama itu tugas daripada perawat kamar bedah. Ya, ini harus ibu ingatkan kenapa? Supaya kalian nanti paham apa saja yang dilakukan oleh perawat yang ada di kamar bedah. Ya, yang pertama itu bertanggung jawab mengidentifikasi kebutuhan pasien. Ya, bertanggung jawab mengidentifikasi ya kebutuhan pasien. Jadi kalau kita melakukan asuhan keperawatan ini sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi harus kita kaji kebutuhannya apa saja dalam keperawatan perioperatif. Nah, tanggung jawab yang kedua kita lihat ya, menentukan tujuan bersama pasien dan mengimplementasikan intervensi keperawatan. Ya, mengimplementasikan intervensi keperawatan. Jadi setelah kita identifikasi, ya, kalau identifikasi itu biasanya berkaitan dengan apa? Sebagai seorang perawat itu di tahap awal itu apa namanya? Kalau dalam asuhan perawatan? Ya, pengkajian ya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan apa tahap berikutnya? Setelah pengkajian, saya coba menentukan atau diagnosa. Ya, menentukan diagnosa ya, menentukan diagnosa. Kemudian yang ketiga, Intervensi. ya intervensi sama dengan rencana. Yang keempat, implementasi. Kita lihat di sini, ya, kita berdasarkan rencana, ya, rencana itu perlu kita aplikasikan, ya, ke dalam khususnya di sini keperawatan perioperatif. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Seluruh Kemudian berikutnya
tugas perawat di kamar bedah ya melakukan kegiatan perawatan untuk mencapai hasil akhir pasien yang optimal. Artinya seperti ini ya. Kalau misalnya masalah itu harus diselesaikan. Jadi kalau dia dalam kondisi sakit berarti harus disembuhkan ya. Disembuhkan. Kemudian yang terakhir itu ya ini tugasnya pelayanan berorientasi pada respon pasien ya, baik itu secara fisik, kemudian psikologi ya, kemudian spiritual, sosial dan budayanya. Ini jangan lupa ya. Jadi asuhan keperawatannya itu harus komprehensif, menyeluruh. Ya sesuai dengan kebutuhan pasiennya mulai dari kalau kita bilang bio, psiko, sosial dan spiritual ya seperti ini ya. Yang terakhir ini. Oke. Ini ada 3 fase pelayanan preoperatif. Apa saja? Yang pertama itu ada namanya preoperatif. Ya, fase yang pertama preoperatif. Yang kedua fase intraoperatif, ya intra. Yang ketiga postoperatif. Postoperatif. Apa itu preoperatif? Kita lihat ya. Jadi di sini kata kuncinya preoperatif itu berarti persiapan pasien sebelum dilakukan pembedahan. Ya, sebelum dilakukan pembedahan berarti ada tugas kita sebagai seorang perawat itu dimulai dari ya, perhatikan ya. Ketika ada keputusan untuk dilakukan intervensi bedah, ya, jadi begitu diputuskan, ya itu awalnya, kemudian diakhiri sampai nanti pasiennya dikirim ke kamar bedah. Bisa ya, jadi dimulai dari pertama masuk sampai nanti dia sampai di kamar bedah, yaitu untuk preoperatif. Kemudian, nah, asuhan keperawatan preoperatif, ya. Prakteknya akan dilakukan secara berkesinambungan. Baik asuhan keperawatan preoperatif ini di bagian rawat inap, poliklinik bagian bedah, ya, atau di unit gawat darurat. Jadi begini, kata kuncinya seperti ini. Perawatan preoperatif ini dilakukan sebelum sampai di kamar bedah. Jadi misalnya ada perawat, ada pasien dari ruang IGD, nah, ya, jadi situ nih operasinya, berarti dilakukan persiapan preoperatifnya di mana? Di IGD, ya. Kemudian contohnya ada lagi yang di rawat inap, ya, ruang apa gitu ya, ruang penanganan. Berarti persiapan pasien preoperatifnya di ruang penanganan. Nah, seperti itu ya. Berarti sudah bisa paham. Nah, lanjut ke fase intraoperatif. Nah, kata intra itu berarti di kamar pembedahan. Kita lihat ya, mulai masuk dari ya, mulai masuk. Nah ini ya, mulai masuk kamar bedah, ya, sampai dipindahkan ke ruang pemulihan. Jadi proses yang ada di kamar bedah, ya, sampai sebelum dia dipindahkan itu namanya intraoperatif. Ya. Jadi lingkupnya di khusus ruang bedah saja. Nah terakhir fase post operasi, udah cukup jelas ya. Kalau sudah post operasi berarti dia tidak di kamar bedah lagi, ya. Khususnya di mana? Kita lihat. Ini ya, di ruang pemulihan, ya. Nah, ruang pemulihan ini bisa saja dia misalnya kembali lagi ke ruangan yang semula, ya. Tadi misalnya di ruang rawat inap, kemudian bisa juga dipulangkan ke rumahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan, gimana? Kalau jelaskan sekali lagi di bagian asuhan keperawatan pada preoperatif.
Coba ulangi kembali, Nak. Tadi belum jelas Bu di bagian asuhan perawatan pada preoperatif. Ya, oke. Preoperatif mungkin sebelum Ibu jelaskan kembali, ada yang bisa jelaskan di antara kalian? Sebelum Ibu jelaskan kembali. Ya, kalau misalnya tidak ada, bagus ya pertanyaannya gimana? Apa itu bagaimana perawatan preoperatif? Ya, perawatan preoperatif tadi sudah cukup jelas ya. Jadi dimulai misalnya Iwana ini dalam keadaan sakit, ya. Begitu didiagnosa ya ada keluarga Iwana yang dalam keadaan sakit, didiagnosa harus dilakukan situ, ya. Kebetulan keluarga itu dirawat di ruang rawat inap. Misalnya sekarang ini mungkin kemarin udah pernah dinas ya. Kalau misalnya ruang penyakit di dalam itu ruang apa contohnya? Bisa sebutkan? Ya, di ruangan penanganan. Berarti dia dilakukan persiapan untuk dilakukan operasi di ruang penanganan tersebut. Ya. Jadi dia sebelum dilakukan operasi, di mana dia dirawat di situ dia dilakukan persiapan operasi. Bagaimana Iwana, sudah bisa paham? Sudah. Oke. Ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, ya sebelum Ibu simpulkan, sepertinya udah paham semua ya. Yakin ya, udah paham ya? Kalau udah mau selesai kayaknya semangat kali. Oke, kalau begitu untuk meyakinkan bahwa kalian itu paham sesuai dengan capaian mata kuliah kita hari ini ya, itu tadi ada empat topik kita ya, empat topik kita. Yang pertama itu mereview kembali tentang anatomi fisiologi, kemudian tentang pemeriksaan fisik pada jantung, kemudian ada pemeriksaan diagnostiknya dan perawatan preoperatifnya. Nah, sekarang Ibu untuk meyakinkan bahwa kalian paham, coba dulu yang pertama Yadin. Oke, bisa sebutkan tentang anatomi daripada jantung? Ya, bisa. Oh, ya, silakan. Baik, mau izin jawab pada anatomi jantung terdiri dari 4 bagian. Ada atrium dextra, kemudian atrium sinistra, kemudian yang ketiga itu ventricle dextra dan ventricle sinistra. Bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi kita perlu berjalan. Jadi saya ulangi kembali ya untuk mengingatkan bahwa anatomi ruang-ruang pada jantung itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada atrium. Ya, atrium apa? Atrium itu terbagi 2, ada destra dan sinistra, ada kiri dan kanan. Ya, kemudian ada ventricle. Ya, ventricle itu juga ada kiri dan kanan. Puji syukur ya kita telah bisa menyelesaikan pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa ya materi berikutnya di pertemuan ke-10 berkaitan dengan asuhan keperawatan pada pasien-pasien jantung. Demikian Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.